Bu Felicia, silakan. Ya, halo sore semuanya. Thank you for coming to our webinar. Basically, saya dari Travelio, apartemen kosong jadi duit. Silakan. Silakan Pak Faiz dari Demo. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya dari IDEMU yang akan support untuk interior design teman-teman semua nih. Kalau misalnya teman-teman punya unit di Sayana. Oke, sesuai. Nah, untuk supaya menambah semangat hari ini, sebelum memulai webinar juga, saya akan menyebutkan 3 orang peserta yang akan mendapatkan voucher Yoshinoya Rp100.000 dari Damai Putra Group. 3 orang pertama yang mendapatkan voucher, hadiah voucher 100.000 adalah Matiar Sitorus, kemudian Rahel Lasni, dan juga Ruslina Sihombing. Jadi nama yang saya sebut nanti bisa WA ke 0815 107722 untuk pengambilan hadiahnya. Baik. Millennials, Sobat Millennials, saya mau cerita dulu mengenai gimana sih ya tips bisa punya properti dan passive income di usia 20-an. Karena saya sendiri, saya mengalami gitu. Saya bisa punya properti di usia 22 tahun. Jadi 19 tahun lalu saya sudah membeli apartemen ya. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 3 hal. Seperti Sobat Milenial tahu ya. Yang pertama adalah sandang, kedua pangan, ketiga papan. Jadi dimulai dari sandang gitu ya, misalnya. Sandang adalah pakaian gitu. Kita seringkali memikirkan outfit kita karena sekarang banyak orang yang posting ya di sosmed, di IG, di Facebook ya, di TikTok outfit ya. Kita pilih outfit yang keren, outfit yang mahal, dan akhirnya itu menguras dompet kita gitu. Kemudian juga untuk makanan, pangan. Pangan kita seringkali kita makan di kafe, kita nongkrong, nongkrong di resto-resto, kafe-kafe cantik ya bersama teman-teman kita gitu ya. Dan akhirnya itu juga menguras uang kita gitu. Padahal kalau sama saya sama Pak Sandi ini saya suka sekali nongkrong di warteg ya Pak ya. Kalau makan siang. Saya cuma makan nggak nyampe 20.000 biasanya. Demi supaya bisa dapat properti. Nah, jadi sebenarnya hal yang sederhana bisa kita hemat, tetapi karena keuangan kita tidak kendalikan, tidak kita kontrol gitu ya, untuk hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kita, akhirnya kita tidak ada saving sama sekali. Yang berakhir kebutuhan papan itu seringkali tidak dipenuhi ya. Jadi banyak orang yang masa bodoh terhadap kebutuhan papan. Mereka pikir gue kontrak dulu aja deh. Nanti gue kalau udah merit gue kontrak dulu nggak apa-apa. Yang penting gue ada tempat tinggal. Tapi selamanya kontrak dari tahun ke tahun diperpanjang, kontrak dari tahun diperpanjang lagi. Gitu. Akhirnya tidak memiliki aset. Kenapa? Karena properti semakin lama harganya semakin meningkat. Harganya semakin lama semakin mahal. Akhirnya semakin lama tidak terjangkau. Semakin tidak terjangkau harganya. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan, ketika sandang dan pangan kita habiskan berlebihan, jadi untuk memikirkan punya properti, punya aset, jadi nggak mau mikirin lagi. Kayaknya nggak mungkin deh gue beli properti. Aduh, kayaknya mahal banget deh. Kayaknya nggak bakalan terjangkau deh gue punya properti, gue punya aset. Kayaknya nggak terjangkau, nggak bisa deh gue mau nabung sampai kapan gitu. Nah, saya ada pengalaman dulu pada saat saya umur 22 gitu ya. Saya waktu itu karena saya juga sudah punya ayang beb ya, sudah punya ayang beb dan udah bicara-bicara serius,
Yang Beb bilang katanya, aduh pokoknya seperti iklan Bank CIMB Niaga nih, ini bener banget nih. Kalau kamu nggak punya tempat tinggal sendiri, saya tinggalin gitu, saya nggak mau sama kamu. Waduh, akhirnya saya keliling-keliling, saya cari-cari gitu ya. Saya cari sebuah apartemen. Saya beli sebuah apartemen yang di tahun 2022, 2000, saya umur 22 berarti 2002. Ketika saya umur 22 di tahun 2002, harganya 275 juta pada saat itu. Pada saat itu saya beli harus dengan DP. DP-nya itu 20%. Ya, 55 juta waktu itu. Ya beruntung saya waktu itu seorang sales ya. Saya seorang sales yang dapat komisi, jadi saya ada sisihkan uang komisi saya gitu. Untuk DP yang cukup besar ya, 55 juta gitu. Setelah DP tidak cukup itu doang, harus bayar biaya KPA. Biaya KPA ada asuransi jiwa, ada asuransi kebakaran, itu lumayan besar gitu ya. Ada administrasi, provisi gitu. Nah itu lumayan besar, kurang lebih 5% gitu dari nilai harga jual. Nah setelah itu akhirnya saya paksakan dari harga 275 juta dibayar DP 55 juta, tinggal 220 juta. Saya paksakan untuk mencicil selama 25 tahun. Dengan bunga waktu itu 10,5%. Nah, bunga waktu itu 2 digit nih, 10,5%. Cicilannya 1.990-an ya, 1.990.000-an selama 25 tahun. Masih terjangkau. Jadi kita niatin gitu ya. Kita niatin, kita irit-irit, kita hemat-hemat supaya semuanya terjangkau. Nah, semuanya bisa dibayar lah itu cicilan gitu ya. Tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berjalan, yang terjadi apa? Nilai 1.900.000 itu semakin kecil, kita semakin merasa itu ringan, kita bisa bayar gitu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya kita ada rezeki, itu bisa dilunasin. Gitu. Setelah dilunasin, akhirnya apa? Akhirnya saya membeli properti yang lebih besar. Dari saya punya apartemen, akhirnya saya punya rumah. Saya beli rumah. Setelah saya beli rumah, masih dalam mencicil lagi gitu. Oh iya, saya membeli rumah, saya jual apartemen saya, tetapi nilai saya yang saya jual tidak 275 lagi, nilainya sudah naik jauh. Gitu. Nilainya sudah naik ya hampir 3 kali lipat ya. Jadi itu bisa dibuat DP untuk membeli rumah gitu. Kemudian setelah itu, setelah saya beli rumah, akhirnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya saya membeli rumah yang lebih baik lagi gitu. Saya membeli rumah yang lebih baik lagi dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara DP-nya dari rumah yang sebelumnya gitu. Nah, jadi semakin lama taraf hidup kita akan semakin naik ketika kita punya properti, ketika kita punya aset. Hidup kita tarafnya akan semakin naik. Kenapa? Karena mempunyai properti itu nilainya selalu naik gitu. Jadi harga properti selalu naik dan gaya hidup kita, taraf hidup kita juga akan selalu naik gitu. Jadi kita harus paksakan untuk kita bisa investasi gitu, investasi properti. Karena properti itu salah satu investasi yang nilainya selalu naik, sobat milenial. Nah, sebelum saya teruskan ke narasumber yang lain, saya akan mengumumkan bahwa nanti banyak sekali nih hadiah-hadiah voucher-voucher. Jadi saya harapkan sobat milenial bisa ikut sampai selesai karena ada voucher MAP yang akan dibagikan, ada voucher Carrefour, dan juga ada voucher, ada rak buku dari IDEMU, ya dari CIMB Niaga memberikan voucher, dari Damai Putra memberikan voucher, dan juga dari mana nih? Banyak sekali sponsornya ya memberikan voucher-voucher ya dari. Baik,
tidak tunggu lama lagi. Jadi itu pengalaman saya ya, di usia 22 tahun saya memiliki properti. Kenapa? Karena saya paksakan gitu. Saya niatkan untuk saya bisa investasi. Terlebih lagi hari ini sangat menarik. Nanti Bapak Sandy akan memberitahu ada loh properti yang 20 tahun lalu yang cuma bayar 1 jutaan itu cicilan per bulan, sekarang ada. Sekarang dihadirkan kembali cicilan 1 jutaan. Bahkan yang dulu saya harus bayar DP 20%, hari ini tidak ada DP. Hari ini hanya bayar 10 juta saja. Silakan Pak Sandy. Oke, thank you Pak Acong. Wah, ini Koko Acong ini ya. Nah, kita lebih milenial nih. Nah, oke, mungkin sebelumnya nih saya mau tanya ya, menyapa semua peserta webinar. Saya kepingin tahu nih, boleh nggak sih diketik ya, ketik. Ini dari mana ini? Saya ingin tahu nih. Jadi rata-rata dari Jabodetabek atau dari Bali atau dari mana, Surabaya atau dari mana? Boleh dong di anu ya, di tab di chat ya. Jadi kita ingin tahu dulu nih, ini dari mana nih supaya saya bisa ngerti nih ya. Oke, dari Tangerang, Indira Nandini ya. Oke, dari Jogja, Lampung hadir ya. Wah, luar biasa nih ya, dari Jogja ada, Bekasi ada, Pejuang. Wah, ini dekat-dekat sini ya. Nah, dari Bekasi ya. Wah, luar biasa. Oke. Lalu Lalu sisi usia nih, saya ingin tahu nih ya. Ini kan dikatakan memiliki properti passive income. Wow, wah cepat nih ya, the flash ini ya. Ada yang 24, ada yang 19, ini ada yang 22, 17, 20. Oke ya, 21, 22. Oke, that's good. Oke, 20. Jadi artinya kalau saya melihat di sini tema ini pasti menarik ya. Wah, gimana nih kalau kita starting young ya, getting rich. Ya, itu dia. Pasti semua kepingin bisa dong gitu ya. Ada, kalau Anda terlahir dari keluarga yang miskin itu bukan salah Anda, tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, ya itu mungkin ada something wrong with you gitu ya. Tapi kita lihat di sini bahwa di sini kita mau berbagi tips nih, gimana caranya sih punya properti yang menghasilkan juga passive income di usia 20-an. Wah, let's say ya, 20-an tadi Koko Acong sudah cerita gitu ya, bagaimana menarik umur 22 loh ya, ternyata sudah bisa punya rumah gitu ya. Mungkin itu. Kalau kita sekarang usianya udah kepala 3, kepala 4, rumah belum punya, apartemen belum punya, properti tanah belum ada. Waduh, ini ada sesuatu yang mungkin kita terlalu enjoy dengan lifestyle ini mungkin ya. Jadi ya, kita nanti kalau jalan kelihatan keong, wah kita bisa malu tuh ya. Keong aja punya rumah gitu ya kan. Nah, kita oke lah, kita mau belajar ini apa slideshow boleh slideshow-nya. Dari ini operator ya, atau dari kita nih, tim Is Your Needs, operator, please. Kita masuk ke slideshow-nya. Oke. Ini yang materi dari saya, operator. Ini si Aim Biniaga. Oke ya. Nah, jadi ya sambil nunggu slide. Oke, yang satunya operator ini dari ini apa interior. Oh, udah cakep ya, udah dapat bocoran-bocoran nih, bocor-bocor halus nih kayaknya ya. Operator ini menarik. Oke, sambil mengisi waktu, saya juga akan cerita ya. Jadi tadi kalau Koko Acong udah cerita umur 22 invest properti ya. Nah, soalnya kan wanita juga butuh satu kepastian gitu ya. Kalau cuma di PHP-in doang gitu ya. Wah, gimana nih gitu, nggak ada tempat tinggalnya gitu ya. Nah, itu susah gitu ya. Jadi jangan cuma janji-janji doang gitu. Yang ngasih bunga akan kalah dengan yang ngasih rumah gitu. Kira-kira gitulah ya zaman sekarang. Jadi kalau cuma dikirimin bunga, tapi nggak dibeli rumah, wah gawat ya kan. Ya, apakah kita mau buka kebun bunga? Jangan ya.
Awal-awal manis-manis, tapi cinta butuh ditingkatkan. Nah, itu kenapa di sini ada tema investasi. Jadi 20-an, Anda sudah punya investasi properti, maka nanti ke depan, pastinya di usia berapa, properti Anda berlipat gandaan, nah itu Anda akan memiliki kehidupan yang mapan. Well, I think operator having difficulties ya, atau saya mau share screen aja nih, dari sini ya. Wait. Operator, udah bisa belum? Kalau belum, saya coba share screen dari saya aja. Bisa untuk dicoba share screen dulu, Pak. Oke, baik. Ya, oke, sedikit ada kendala teknis, teman-teman. But it's okay. Ya, saya akan coba share screen. Wait. Ya. Oke. Ya, sebelumnya kenalin, nama saya Sandy, saya praktisi properti. Saya ya dulunya ya juga sudah sales gitu ya. Jadi kalau sales ya begini bawaannya. Ya juga jualan properti dari saya mulai lulus kuliah ya sampai dengan sekarang saya terjun di dunia properti, pegang residential, sekarang di high rise apartment. Nah, saya lihat memang itu fenomena menarik ya. Ya, ini kita mau berbagi nih ya. Gimana sih caranya? Oke. Here we go. Ayo, ada yang tahu nggak ini siapa nih gitu kan? Yang ketawa ketiwi, ngakak-ngakak ya tahu kan? Nah, oke. Anak muda, kalau kalian kenal saya, berarti sekarang saatnya bertobat, gitu ya. Berpikir untuk menata masa depan, ya. Jangan kelamaan kenal sama kakek ini, ya. Kakek ini kakek legend ini, ya. Tapi saya nggak akan membahas kakek legend, gitu ya. Tapi ini adalah fenomena yang terjadi di usia 20-an, ya. Di mana kakek legend ini mungkin sering-sering tahu, gitu ya. Dia juga sukses pada bidangnya. Gitu. Tapi kita nggak akan membagikan ini. Oke, kita belajar dari kakek yang satu ini aja, ya. Jadi, oke, yang menarik adalah di sini ada yang kenal ini siapa nih? Ya, kalau yang nggak tahu, dia punya quotes kalimat begini. I made my first investment at age 11. Ya, wow, ini tema kita aja, kita ngomong investasi di usia 20-an itu rasanya udah kayak gimana gitu ya. Wah, ternyata kakek ini udah salah satu dari sekian miliarder top dunia dan dia investor gitu ya. Nah itu dari usia 11, bayangin loh, usia 11 kita lagi ngapain? Main klub, dia hanya happy-happy aja, dia wasting my life up until then gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa the earlier you start, the better off you will be. Jadi kita semakin usianya lebih awal, kita sadar akan investasi, maka peluang itu akan semakin besar nanti ke depannya. Ya, kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik semakin hari. Nah, kita sebelum belajar pasti kita mau lihat tentang human life cycle. Ya, kita ada periode-periode. Mungkin di usia tadi 11, si kakek tadi usia 11 ya, Warren Buffett tadi ya usia 11, remaja gitu ya, di usia 11 sampai 20 lah ya, teenage gitu ya. Itu kita apa? Waktu banyak. Kita masih kuliah, kita bisa hahaha, jalan ke sini, nongki-nongki gitu ya. Tapi duit nggak ada nih. Ya, tadi kalau cerita, wah ini kadang beli aja makan di gitu ya. Kita mulai usia 30-an, usia 40-an sampai ya usia 50-an lah ya, usia mau menjelang pensiun gitu ya, masih kerja. Waktunya habis. Kita spending most of our time itu di kantor, di tempat kerja, di mana-mana. Nah, sehingga waktu kita tergerus habis, tapi kita mungkin duit banyak nih, karir kita bagus, duit banyak, tenaga kita, wah lagi fit-fitnya nih ya, lagi pengen banyak beraktivitas, improvisasi diri dan sebagainya. Kebanggaan kalau kita menjadi pribadi sukses, punya otomotif yang bagus ya, BMW, lalu kemudian mungkin apa,
let's say ya yang Mercedes gitu ya. Nah, itu satu hal yang menjadi pencapaian tuh dalam hidup kita kayaknya, Alphard gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita juga getting old gitu ya. Semua ada masanya. Nah, saat tua kita retired, mungkin kalau buat yang bekerja gitu ya, jadi karyawan ada masanya retired juga gitu ya. Jadi kita bicara waktu nih kali ini banyak dan duit, karena dulu waktu di usia mudanya sudah ngumpulin banyak gitu ya. Nah, tapi tenaga sudah nggak ada. Kadang masih kepingin ini itu, tapi sudah nggak berani resiko, nggak berani apa. So kita lihat bahwa in between remaja dan dewasa itu, let's say di rentang usia 20-an, umur 25, 29 adalah waktu yang terbaik dan paling optimal untuk teman-teman milenial sini investasi. Kenapa? Ya, nah I'll tell you nanti ini setelah ini. Ya, so kita harus sadar dulu priorities. Nah, kita mau pilih mana dulu nih? Mau lifestyle, ya, atau ini bukan lifestyle dan lifestyle nih, investment harusnya ya. Lifestyle versus investment. Sorry, this is mistype nih. Lifestyle versus investment. Kita lihat lifestyle apa nih? Wah, sekarang kayaknya orang kalau nggak nenteng gadget yang keren itu rasanya wah bukan circle gue nih gitu katanya ya. Itu katanya si skakul atau apa itu ya. Ya itu makan sesuatu yang fancy gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang Anda sudah punya kemampuan ke sana gitu. Kalau nggak perlu dipaksain lah gitu kan. Tapi ya kan kayaknya nggak keren kok, gimana nih gitu kan. Atau kita nggak beli Hermes, Chanel gitu ya. Lalu kemudian nggak pakai mobil yang keren, itu rasanya ya ini. Ya tapi kita harus milih lah. Atau investment nih, kita mulai sadar investasi. Ya, sekarang saya lihat bahwa generasi muda milenials pun mulai investasi. Ada yang main di forex, main di kripto gitu ya. Gimana kabar ship lo? Waduh, udah longsor ini gitu ya. Nah, atau main di emas gitu ya. Sekarang emas pun sudah mainnya di komoditas dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian properti. Nah, itu kan. Tuh lihat tuh gedungnya ada logo The Flash. That's Sayana. Ya. Oke. Nah, choosing the right one. Milih yang mana nih yang pas nih? Mau dihabisin untuk happy-happy ya, bersenang-senang dahulu, sengsara kemudian, atau ya itu tadi berhemat-hemat dahulu, nah kaya kemudian gitu ya. Nah, kebetulan saya karena praktisi properti, saya bukan praktisi otomotif atau praktisi investasi trading dan lain sebagainya, maka saya akan berbicara mengenai properti. Choosing the right one, properti. Ya. Nah, kita lihat nih, apa sih sebetulnya aspek yang harus dipikirin kalau tentang kita bicara properti. Semua orang klasik ya, selalu ngomong lokasi, lokasi, dan lokasi. Oke, what about location nih ya? Yang kedua, developer ya. Lokasinya bagus, wah tapi developernya kita nggak pernah tahu nih, gitu kan? Bahaya. Ini juga harus dipikirkan. Kenapa? Karena nanti kalau developernya nggak settle, kabur, ya udahlah. Walaupun lokasinya bagus, hanya tinggal mimpi, gitu ya. Dan yang ketiga adalah timing. Nah, perihal timing ini juga harus kita jeli nih, lihat temponya kapan nih, ya. Oke, location. Pertama yang harus dilihat apa? Satu, Anda harus pilih satu daerah yang sedang berkembang. Tadi saya sudah lihat beberapa Q&A ya, sambil mungkin nanti ini otomatis bisa menjawab gitu ya. Nah, nanti boleh ini ada session mungkin tanya jawab yang open mic, boleh nanti ya. Ya, location yang harus dilihat apa? Daerah berkembang. Yang kemudian apa? Dikelilingi berbagai fasilitas. Ada sentra bisnis, kesehatan, pendidikan, perdagangan, industri. Otomatis akan menciptakan demand ya. Jadi menciptakan permintaan. Nah, otomatis saat itu bargaining power kita atau nilai tawar kita akan lebih tinggi. Otomatis harganya akan terkerek naik ya. Lalu kemudian apa yang sekarang lagi trending adalah yang menjadi sasaran pengembangan strategis pemerintah atau negara. Contohnya apa? Pengembangan akses infrastruktur, jalan tol, bypass dan lain sebagainya. Ya, let's say kita ambil contoh ya, kayak sekarang isu pengembangan ibu kota baru, gitu ya. Nah, kalau ibu kota baru sama, orang sudah mulai berbondong-bondong, ada yang investasi itu mulai ya, lahan-lahan di ibu kota baru, gitu ya. Nah, itu menjadi satu ini key point-nya nanti. Lokasi sama, kayak misalkan nih kawasan tadi saya lihat Tangerang, Bekasi ada ya. Nah, di sini apa? Kita lihat dong kawasan Bekasi terutama. Kita lihat itu padat, banyak sekali pekerja ya, industri, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti apa? Creating demand. Jadi orangnya itu sudah banyak nih. Nah, tinggal sekarang
supply-nya nih. Nah, harus dipikir dong. Nah, lalu kemudian nantinya bicara mengenai daya beli. Nah, seperti itu. Itu juga akan pengaruh nih. Bagaimana nih? Apa yang bisa dibeli? Apa yang bisa diinvestasi? Yang berikutnya tadi kalau penting adalah developer. Ya, developer yang harus dicek apa? Rekam jejaknya, track record dari pengembangnya. Anda bisa cek nomor kepesertaan RAI. Karena belakangan ini banyak fenomena muncul developer baru yang nggak jelas, gitu ya. Background-nya mereka kadang mungkin pedagang handphone, punya duit agak banyak, mereka invest di lahan, mereka bangun. Padahal mereka nggak ngerti betul kalkulasinya dan akibatnya gulung tikar. Kadang duitnya juga dibangkari, nah, konsumen lagi-lagi dirugikan. Jadi cek ya nomor kepesertaan RAI-nya, terus project kawasan yang sudah dikembangkan seperti apa, kerjasama dengan rekan perbankan ya. Lalu kemudian ya ini juga yang kedua rekan bisnis yang jadi partner pengembangan kawasan atau proyek ya. Nah, kalau kita bicara mengenai developer yang sudah skalanya ini bekerja sama dengan mungkin sebuah institusi atau perusahaan asing, tentunya kita sama-sama lihat nih, kalau perusahaan asing itu nggak gampang-gampang percaya loh. Jadi kalau misalkan ada perusahaan asing yang mau bekerja sama, maka bisa dipastikan developer ini adalah cukup oke ya, dan juga rekan bisnis daripada developer itu apa? Perbankan. Nah, bank ini juga nantinya akan menjadi tolok ukur nih. Nah, seperti contohnya CIMB Niaga nih ya. Nah, itu kalau bank melihat developer ini nggak oke, maka bank tidak akan mau bekerja sama, dan itu berbahaya berarti proyeknya perlu tanda tanya, gitu ya. Semakin banyak sebuah developer bekerja sama dengan perbankan, maka semakin secure proyek itu ya untuk diinvestasi ya. Dan yang ketiga dari developer adalah melihat core bisnis dari pengembang itu sendiri. Seringkali banyak pengembang itu beranjak dari ya let's say bidang gadget gitu ya, toko handphone atau apa, punya duit ngembangin. Nah, itu hati-hati, bukan berarti itu jelek sepenuhnya, tapi juga bisa jadi mereka nggak paham bisnis itu. Sekalinya mereka merasa rugi, mereka tinggal. Tetapi di sini kita lihat ya, di Bekasi ada pengembangan skala kota gitu ya, Damai Putra Group punya, Kota Harapan Indah, core bisnisnya memang properti. Sehingga kita bisa pastikan kalau kredibilitasnya oke banget gitu ya. Nah, lalu kemudian bicara timing nih. Nah, timing ini juga penting dalam investasi. Karena hal-hal seperti ini pastinya juga sangat pegang peranan besar. Di mana kita harus pahami nih kondisi pasar ya. Saat ini itu lagi buyer's market atau seller's market gitu ya. Apa sih Pak buyer's market itu kayak apa? Ya di mana barang lagi melimpah nih gitu ya. Mungkin lagi banyak yang BU, terdampak pandemi dan macam-macam, sehingga banyak barang yang dijual, properti-properti yang dijual dengan harga under value, murah gitu ya. Nah, sehingga ini buyer's market ya. Orang bilang cash is king gitu ya. Jadi buat buyer-buyer yang pegang duit liquid banyak, wah ini saatnya belanja, saatnya beli gitu ya. Atau seller's market nih. Nah, kalau seller's market terjadi sebaliknya gitu. Jadi posisinya bahwa penjual lagi menang nih, jarang ada barang, peminat lagi banyak begitu ya. Dan ini biasanya siklusnya bergantian gitu. Nah, saat sekarang sebenarnya ini adalah saat yang sangat oke, karena dari pemerintah ada kemudahan-kemudahan ya, fleksibilitas, dan tahun depan isunya adalah PPN juga akan ditingkatkan ya. Jadi kalau saatnya beli properti kapan? Ya sekarang ya. Yang kedua apa? The power of momentum ya. Nah, melihat tadi itu kondisi pasar seperti apa dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara mengenai momentum, ini penting juga. Kita salah masuk momentum. Oh, waktu kita dengar daerah sini rame, kita baru masuk. Nah, itu momentumnya udah lewat. Justru sebelum momentum itu jadi, nah kita harus segera ambil kesempatan, gitu ya. Kalau ya kayaknya nunggu ini, nunggu itu, gitu ya. Banyak konsumen atau masyarakat yang ada di sekitaran Bekasi, saya waktu ngobrol-ngobrol seringkali cerita tuh, waduh dulu KHI ya, kita lihat tuh masih area ini masih sawah Pak, tahu-tahu udah sekian tahun udah berkembang aja, udah jadi skala kota. Nah seperti itu, kalau mereka tunggu, maka mereka akan ketinggalan, gitu ya, ketinggalan momentumnya, gitu. Dan yang terpenting adalah yang ketiga yaitu the power of now. Ya, kita sudah tahu semua nih kondisi pasar begini begitu, tapi kita ragu-ragu terus nih, nggak segera take action, maka momentum itu akan lewat. Ya, dan dengan sendirinya praktis ya kita kehilangan kesempatan untuk itu, untuk memperoleh benefit gitu ya. Jadi saya summarize ya bahwa untuk choosing the right one, propertinya yaitu kita lihat lokasi,
developer dan timing. Itu ya. Itu. Nah, sekarang nih, ini kebiasaan ya. Nah, kebiasaannya para millennials nih. Wah, gadget-gadget keren banget itu ya. iPhones, terus Z Fold gitu ya. Nah, tablet, iPad ya. Waduh, branded gadget. Asal bisa dicicil, Pak. Tak beli, Pak. Saya nah, cicilan satu bisa dengan 1 jutaan meraih aset ya. Orang bilang mau kaya itu kalau sekarang lebih enak karena ada rekan-rekan perbankan, ada CIMB Niaga nih, ya kan? Jadi powernya leverage nih, hanya dengan DP ya, dengan DP sudah bisa punya aset gede nih gitu ya. Mau punya 500 juta caranya enggak perlu pakai uang tunai 500 juta, tapi cukup dengan DP-nya saja. Sisanya dibayar oleh CIMB Niaga. Di sini ada Pak Gali nanti akan pakarnya bicara ya tentang keuangan gitu ya. Dan dengan passive income ya, potential passive income senilai 2xxxx per month ya, 2 jutaan something. Artinya apa? Selain propertinya bisa menghidupi dirinya sendiri ya, juga masih mendapat income sendiri. Nah, ini sangat menarik sekali nih gitu ya. Jadi seakan-akan bisnisnya autopilot nih, beli properti, propertinya dibayar oleh passive income-nya, maka ya bisa dikatakan beli properti tanpa uang ya, mungkin beberapa tema-tema seperti itu yang dulunya trending ya, inilah asal tahu caranya gimana gitu ya. Oke. Nah, pasti bertanya loh, ya gimana ya caranya, nggak kebayang tuh ya, cicilannya cuma 1 jutaan sekian tapi bisa dapat passive income gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu di Sayana Apartment itu ada program namanya Sayana OK, Oktober Extravaganza. Ya, Sayana Apartments. Ukurannya berapa? Studio. Ya, kayak apa studio itu ya? Kira-kira seperti kamar hotel lah ya. Nah, cukup bayar 5 juta, penawarannya itu di Sayana Oktober Extravaganza ini dapat interior fully furnished dari Idemo. Nah, nanti ada Mas Faiz nih yang akan cerita ya untuk penawaran-penawaran spesial dari Idemo, desainnya kayak apa gitu ya. Idemo ini Groovy Vere ya. Lalu kemudian cicilan per bulan cuma ya kurang lebih 2,7 jutaan lah ya. Dengan CIMB Niaga yang suku bunganya ini ya itu 3,6%. Ya, saya enggak jelasin detail karena ini porsinya Pak Gali nih. Nah, 3,6 betulan tak? Sekarang ini bahkan 3,6%. Suku bunganya ini lagi oke banget ya. Selama 1 tahun, managed by Travelio. Ada Bu Felicia dari Travelio. Investasi Oke.
Oke, saya cukup berikan ke Koko Acong ya. Silakan Koko Acong. Ya, menarik sekali nih Pak Sandi. Jadi Pak Sandi udah jelaskan kalau misalnya mau beli properti harus lihat lokasinya ya. Lokasinya harus jelas, lokasinya harus bagus. Yang kedua harus lihat developernya. Siapa developernya? Jangan yang kaleng-kaleng gitu ya. Yang ketiga adalah timingnya. Timingnya harus pas. Timingnya harus tepat. Nah, timingnya itu kita lihatnya dari mana? Timingnya bisa kita lihat pertama. Kita lihat suku bunga perbankan. Kalau tadi saya udah cerita, pada zamannya saya itu bunga 2 digit. Jadi 10 ke atas. Tetapi di saat ini bunga perbankan hanya 1 digit. Bahkan CIMB Niaga punya bunga yang spesial buat sobat milenial semua. Kemudian yang kita lihat juga angsurannya, tadi yang saya bilang. Angsurannya di sini bisa 1 jutaan ya Pak Sandi ya? Hanya 1 jutaan. Bahkan kalau kita melihat potensial passive income-nya, malah di bawah 1 juta loh. Wow, luar biasa. Bisa di bawah 1 juta karena ada pemasukan dari passive income, Pak Sandi ya? Betul sekali. Jadi kita menciptakan bisnis yang autopilot, bisa dikatakan, itu akan memberikan passive income. Dan itu akan dibahas oleh pakarnya, Bu Felicia, tuh ya kan? Rubah unit kosong jadi duit. Tuh, ngeri kan, ya kan? Wow. Unit kosong aja loh jadi duit, bayangkan. Iya. Mantap. Itu kurang sakti gimana itu? Siap. Oke, sebelumnya kita udah ada Q&A nih. Udah banyak Q&A, saya akan bacakan ya. Q&A yang menarik ya. Sebentar, saya akan bacakan. Wow, banyak sekali yang menarik nih. Saya cuma boleh pilih 2, jadi saya bingung. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Ian, karyawan swasta Bintaro, Tangsel. Saya mau berinvestasi studio apartemen untuk disewakan. Apa solusinya agar mendapat penyewa dengan cepat dengan harga yang sesuai? Nah, silakan Pak Sandi. Oke, dari Ian ya. Ian di Tangsel ya. Oke. Bintaro. Oh, Bintaro. Oke. Ian, kalau saya boleh kasih saran ya, zaman sekarang ini semuanya praktis, measurable, bisa juga dipantau lewat gadgets ya. Nah, ini sebenarnya tema hari ini memperoleh passive income yang gampang, nggak repot. Kalau dulu investasi apartemen itu repot, kita harus ngiklan di satu marketplace ya, di website, di koran mungkin ya, bahwa kita punya unit gitu ya. Nah, tapi teknologi berkembang, zaman berkembang. Saat sekarang hadir yang namanya Travelio. Nah, nanti itu akan dibantu oleh Bu Feli, dijelaskan lebih detail bahwa semuanya dibuat lebih simpel gitu. Nah,
Ian pun walaupun hanya punya satu unit apartemen, itu sudah bisa menjadi investor. Kalau dulu pikirannya investor orang mau punya persewaan semacam itu mungkin harus punya skala kayak hotel ya, jadi investasi masif gitu. Nah sekarang hanya dengan punya satu unit pun mau disewakan praktis, jadi secara tidak langsung ya sudah menjadi satu investor ya, dan itu bisa dipantau secara live okupansinya dan lain sebagainya. Nah jadi menurut saya investasi di tempat yang tepat, developer yang tepat dengan timing yang tepat, lalu kemudian diserahkan kepada operator yang tepat. Nah itu akan mempermudah bagaimana Ian akan mendapatkan passive income dengan oke. Sukses selalu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Sandi. Pak Ian nanti bisa chat ke ini ya, ke nomor reservasi ya, nomor yang handphone reservasi itu untuk mendapatkan hadiah voucher. Kemudian untuk Ibu Indira dari Tangerang. Pertanyaan untuk Pak Sandi. Berapakah persentasi dari pemasukan tetap untuk dijadikan investasi? Mungkin untuk membayar angsuran pemasukannya harus berapa seperti itu ya, Ibu Indira? Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Pertanyaan untuk Pak Sandi, berapakah persentase dari pemasukan tetap untuk dijadikan investasi gitu? Oke, kalau saya nangkap, hello Bu Indira atau mungkin Indira atau Sis Indira gitu ya, Kak Indira gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini mungkin lebih kepada apa ya, financial planning ya. Jadi berapa porsi dari pendapatan kita yang mau kita sisihkan untuk berinvestasi. Nah, ini rekan-rekan perbankan, ini saya nih belajar ilmunya Pak Galih nih ya kan. Nah, biasanya rekan-rekan perbankan ini sudah punya satu komposisi. Kenapa biasanya diharapkan itu paling tidak sepertiga. Jadi dari penghasilan sepertiganya disisihkan untuk investasi, ya kredit konsumsi, tapi yang dipakai untuk investasi ya, produktif lah, aset produktif itu. Itu biasanya dari perbankan itu kalau sudah Anda bisa menyisihkan sampai dengan 30% itu sangat bagus. Gitu. Karena itu akan mengakumulasi penghasilan Anda menjadi sebuah aset yang nantinya akan menjadi jaminan Anda di masa tua Anda. Apalagi sebuah aset yang punya nilai investasi dan passive income ya, sehingga itu Anda akan punya ayam petelur emas lah kira-kira begitu. Nah, tetapi saya yakin di CIMB Niaga pun punya kemudahan-kemudahan yang mungkin tidak harus ideal seperti itu. Misalkan mungkin ada benchmark lain jika belum menikah, kita bisa join income. Nah, nanti itu detailnya mungkin Pak Gali akan lebih expert di bidang itu sih, karena ini bidang finance. Iya, oke. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih buat jawabannya. Ini sangat menarik sekali. Kayaknya nih Bu Indira nih udah nggak sabar nih mau investasi properti. Jadi mungkin untuk jelasnya, ya kita undang Pak Galih ya Pak Sandi ya. Pakarnya dari CIMB Niaga yang akan menjelaskan lebih lanjut ya Pak ya. 20%, 30%. Ya, baik. Silakan Pak Galih yang akan membagikan tips-tips bagaimana. Semangat banget nih dengar tadi Pak Sandy ya. Nampilinnya milenial banget deh. Pak update semua sampai foto kakek itu pun dapat aja Pak. Wah, Sandy itu loh. Pak Galih kenal sama kakek. Temennya Warren Buffett itu sebelumnya dapat aja. Saya sampai ketawa-ketawa sendiri. Luar biasa Pak Sandy nih. Terkait sama properti ya di masa milenial nih. Sobat milenial memang properti itu salah satu media investasi yang bagus lah ya. Ada beberapa banyak sekali media-media investasi ya yang lagi trending nih teman-teman milenial nih pakai aplikasi main saham. Oke, di mana-mana nih main saham. Saya sering kalau lagi ngopi gitu ada beberapa anak milenial ngumpul, lu kemarin untung berapa? Gue ngehit segini, lu ngambil berapa? Ah itu juga bagus, keren.
Ya, kemudian juga ada yang akhir-akhir ini sering kesebut kripto atau misalnya Bitcoin. Nah, itu juga sering ketemu. Wah, gue lagi miner, gue lagi gini nih. Lagi apa namanya? Lagi kayaknya lagi turun banget nih. Lu gimana segala macam. Kalau lagi ngobrol-ngobrol warung kopi ya, di tempat-tempat coffee shop nih anak milenial nih nongkrong nih banyak deh. Gitu ya. Terus ada juga investasi mungkin yang masih reksadana ya, tapi itu jarang ngobrol. Biasanya ya kalau punya ya dia safety lah masuk situ. Dan salah satunya ini memang adalah investasi di properti, terutama misalnya apartemen ya. Karena memang properti ini kalau dilihat ya, itu investasi, media investasi yang kalau kata orang ya nggak ada turunnya, nggak ada matinya. Semua orang langsung langsung terus akan beli ya, entah dia dipakai sendiri, mulai dari milenial nih mungkin tadi Pak Acong cerita 22 tahun beli dulu untuk pakai sendiri. Next nanti ada apa namanya kenaikan dari income kita tambahin beli lagi. Kita naik kelas, yang lama kita bisa sewain ya, pakai Travelio misalnya ya. Kemudian kita nanti tambah lagi properti itu nggak ada salahnya karena megang properti itu berwujud ada, bisa kita lihat, bisa kita kontrol, ya itu merupakan investasi jangka panjang yang sangat bagus sekali. Dan jangan lupa kalau misalnya tadi ada pertanyaan tuh ya, berapa persen sih? 30% itu sangat ideal banget 30% untuk dijadikan sesuatu untuk berinvestasi ya, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menghasilkan lagi. 30% itu kita bisa sisihkan dari 100% penghasilan 30% investasi atau misalnya kalau nanti investasi melalui bank itu berarti jatuhnya sebagai angsuran sepertiganya. Karena apa? Sepertiganya ya kita bisa pakai ya memang untuk kebutuhan pribadi ya, kebutuhan pribadi. Kemudian 30%-nya lagi kalau bisa disisihkan untuk dana-dana daruratnya teman-teman semua nih sobat milenial. Ya, kalau memang udah bisa 30% investasi itu very good. Udah bisa apa namanya nyimpan, udah bisa mikirin next plan-nya ke depan 30% saya harus punya unit properti misalnya ya. Itu bagus banget kalau udah sampai kayak gitu. Saya saranin memang sepertiga tadi. Even misalnya pun kalau misalnya kita menghitung sekarang secara perbankan, ada beberapa bank sekarang sudah mulai untuk rasio antara apa namanya kewajiban angsuran dibandingkan dengan income-nya itu ada yang sampai 50% atau lebih. Tapi kalau misalnya udah ngelihat cuma di 30%, saya rasa itu paling ideal. Dan kami pun di bank, khususnya misalnya CMB Niaga, kalau misalnya teman milenial, sobat milenial ini cuma punya rasio kewajiban terhadap biaya 30%, ibaratnya tingkat approve-nya itu lebih cepat. Tingkat approve-nya lebih cepat karena kalian punya banyak nih teman-teman ini punya spare-nya cukup banyak untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, jadi itu tips pertama nih, kalau misalnya mau KPR ya, nggak sengaja tuh saya bilang tuh. Kalau rasionya lebih kecil, kita bank ngelihatnya lebih bagus. Ya kalau rasionya lebih besar dibandingkan dengan income-nya, kita melihat bank itu melihatnya, nanti dia next-nya gimana nih? Memang milenial masih ada nih produktivitas ke depannya tuh, kalau kerja dia akan naik pangkat, naik jabatan, dan lain-lain. Kalau dia berbisnis, dia mungkin bisnisnya berkembang, dan lain-lain. Tapi saat sekarang, kita selalu melihatnya hari ini, dia proporsi kewajiban terhadap income-nya adalah berapa. Ya, itu yang kita lihat. Terus, kalau kita ngobrol-ngobrol properti ya, tadi yang media investasi, saya sampaikan adalah, mungkin saat ini hanya properti kali yang mau dimilikinya, yang mau dibelinya itu bisa melalui kredit investasi. Coba yang lain, mau apa? Emas. Emas belinya ya meskipun ada sih cicil-cicil, tapi kan juga dapatnya sedikit-sedikit yang kita beli. Mau beli tadi apa? Kripto atau Bitcoin, kalau kita mengeluarkan sedikit, itu kan kayak nabung, dapatnya sedikit. Tapi kalau properti, tadi Pak Sandi juga sampaikan, cukup nyediain DP-nya aja. Sisanya perbankan akan bantu.
perbankan akan bantu. Jadi makanya saya bilang bahwa ini mungkin satu-satunya investasi, mau dapatnya gede, tapi modalnya dikit. Ya kan? Dapatnya gede, modalnya dikit. Karena sisanya kita perbankan yang bantu dengan fasilitas KPR. Jadi don't worry, kalau emang udah berani dari sekarang, which is itu very good lagi, buat teman-teman sobat milenial ini untuk investasi properti, kalau DP-nya udah mulai kekumpul, udah beli sekarang. Ya, jangan tunggu lagi, nanti nggak kekejar nih, harganya naik terus. Ya, terus berikutnya terkait sama properti ya, itu keuntungannya ada beberapa kalau misalnya investasi properti. Yang pertama capital gain. Kalau beli sekarang, kemudian nanti dijual sekitar 5-10 tahun, itu nggak ada cerita turun loh. Tadi Pak Acung juga cerita ya, itu berapa Pak? 275 juta ya Pak? Betul. Harganya sekarang mungkin udah miliaran Pak. Nah dari situ kalau kita investasi itu capital gain-nya udah dapat berapa, udah naik berapa persen, berapa kali lipat dari waktu kita beli pada saat nanti, karena ini investasi jangka panjang, jangan cepet-cepet jual dulu. Nanti beberapa tahun kemudian kita jual, capital gain-nya lebih kerasa. Ya, selain itu, keuntungan berikutnya kalau investasi properti, balik lagi, ini makanya ini pakai lengkapnya ada di sini nih. Ada pakar propertinya, ada pakar nanti dapetin passive income. Dari mana? Dari tadi yang disampaikan. Ada teman dari Bu Felicia dari Travelio. Ya, itu bisa jadi passive income buat teman-teman semua. One times, kalau misalnya kita beli nih sekarang, masih single, aduh tinggal di apartemen sendirian. Bete pacar baru putus. Ya kan? Kemudian married, udah siap undangannya, tapi nama pasangan belum ada gitu kan, belum mau ditinggalin sendiri, ya udah nggak apa-apa, minta tolong sama Travelio, nanti ada yang nyewa, dapet loh nanti itu passive income, uang sewa. Dan itu balik lagi, properti itu antara nanti kewajibannya, misalnya kewajiban tadi 1 jutaan, let's say bilang 2 juta lah, disewa 1,5 juta, berarti modal kita ngeluarin buat angsuran cuma 500.000 kan. Wah, itu sangat nggak kerasa banget. 500.000 mah sekali jalan ke mall, traktir makan barengan pacaran aja udah habis tuh. Makan steak aja 300.000, malah lebih. Ya kan? Nah, ini 500.000 doang, karena 1,5 juta misalnya dapat uang sewa masuk. 500.000-nya ya barulah dari kocek kita untuk bayar angsuran. Nah, itu adalah dari sisi properti. Nah, kemudian balik lagi tadi terkait sama saya dari perbankan, kalau teman-teman semua sobat milenial punya kesempatan atau ingin langsung berniat berinvestasi properti, ya itu tadi, kemudahan dari sisi teman-teman properti, insentif pemerintah untuk teman-teman atau sobat milenial dapat properti itu udah banyak. Ya, salah satunya adalah tingkat suku bunga. Ya. Kalau saya sampaikan, mungkin kalau misalnya sobat milenial pernah tahu ya, tingkat suku bunga itu dulu berapa, tadi kayak Pak Acong bilang waktu dia beli 22 tahun yang lalu masih 10,5 ya Pak ya, masih 10,5. Kalau sekarang saya bilang ini the lowest ever yang pernah ada di Indonesia, bahwa tingkat suku bunganya itu sangat rendah. Ya. Sekarang itu banyak yang nawarin bunganya 4%, 5%, bahkan kita kalau mungkin bisa di show presentasinya, atau saya yang share atau gimana teman-teman panitia? Dari operator sudah siap, Pak. Oke, Ya, boleh silakan. langsung. Kita masuk ke terkait CMB niaganya deh. Boleh mungkin di di slideshow biar lebih jelas. Ini dia. Ya. Ini kalau bisa kita lihat tadi yang saya sampaikan, mungkin ini the lowest ever sekarang tingkat suku bunga. Jadi tadi yang Pak Sandi bilang time to buy, kalau emang ada rezeki, ada kesempatan, ada kemauan, silakan. Properti dengan lokasi bagus, developer yang bagus, tadi sudah juga disampaikan sama Pak Sandi. Tingkat angsurannya juga sangat rendah, karena kita juga support untuk bisa teman-teman milenial ini dapat.
dengan sekarang tuh mulai dari 3,6% loh, sobat milenial. Ya, dengan kayak begini nih, makanya tadi ketemu angsurannya tuh masih jutaan setahun pertama. Next-nya selama mungkin sampai 5 tahun itu bisa di 5%. Tapi dengan 5% pun itu jauh, ya. Kalau uang sekarang dialokasikan buat misalnya deposito, bunganya nggak segitu, Bu, udah di bawah 5 semua. Ya, jauh. Mendingan kita properti 3,6 nanti bisa disewain, ya. Nanti sisanya baru dari kocek kita. Ya, ini 3,6 nih the best yang sekarang kita lagi bisa berikan buat teman-teman sobat milenial yang ada nih sekarang yang join. Ya, next. Oke. Nah, kalau misalnya investasi saya bilang jangka panjang. Saya bilang tadi adalah ini bisa dinikmatinya lama. Ya, kalau misalnya mau kredit, kalau sekarang sobat milenial itu mau ngambil kredit, kalau memang masih bisa ngambilnya panjang, saya saranin ngambil panjang. Kenapa? Memang cicilannya akan nggak kerasa, lebih nggak kerasa. Wah, nanti gimana dong? Nggak habis-habis nih utangnya nih. Jangan salah. Kalau mau nggak habis-habis utang ya, nanti kan ada rezeki nih. Yang kerja dapat bonus, yang bisnis proyeknya cair, tutup aja pelunasan sebagian. Ya, dan kemudian juga jangka panjang ini cari yang bunga fixnya panjang. Nah, kita di CIMB Niaga itu punya dengan 6,36% itu selama 6 tahun. Sobat milenial boleh ngecek deh di website kita atau di website tuh kalau kita browsing di Google tuh pilihan ada bunga yang menarik dari beberapa bank. Pilihan kalau bisa dicek cuma kita yang punya bunga fix 6 tahun. Ya, selainnya mungkin bunganya adalah fix 3 atau fix 5. Kalau fix 6, 6,36 itu cukup bagus. Karena semakin panjang kita dapat bunga fix, kita nggak takut karena cicilannya akan sama selama masa fix tersebut. Ya, kalau cicilannya sama terus, sementara dalam jangka waktu masa fix itu tadi yang bekerja ada naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, yang bisnis berkembang, angsurannya tetap, sehingga makin melebar tuh antara angsuran sama pendapatan kita akan melebar. Kita akan semakin lega nih, semakin lega punya keuangan. Nanti mungkin kita punya simpanan lagi yang baru. Kita bisa investasi lagi di properti. Ya, makanya pilih yang panjang untuk menjaga kita semakin aman nih dalam berinvestasi properti. Ya, nggak keganggu nih. Ini kan nggak kena bunga SBI yang kalau naik ikut naik, nggak. Kita pilih yang panjang. Next, berikutnya. Oke, saya bahas yang kanan dulu ya. Saya bahas yang kanan dulu. Ekstra pasti. Nah, tadi dibilang, siapa tadi yang bilang? Kalau ini jangan PHP nih, pemberi harapan palsu. Kalau kita CIMB Niaga, kita tuh agen PHP loh. Kenapa PHP? Karena kita pemberi harapan pasti. Ya, pastinya gimana? Karena kita akan memberikan tingkat suku bunga yang pasti nih, selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun, kalau sobat milenial mau kredit KPR, ngambil bunga yang 10 tahun, jangan khawatir. Dari awal bulan pertama sampai nanti tahun ke-10, angsurannya tetap. Makanya ini semakin panjang, dengan 8,66 ini angsurannya akan tetap sama. Makanya kita pemberi harapan pasti ini PHP-nya, ya 8,66. Tapi kalau mau tenor-tenor pendek, ya ada sih bunga kita. Tapi untuk sobat milenial, suggest dari saya itu ngambil yang panjang, ya ngambil yang panjang. Kemudian juga kalau untuk bunga yang menurun nih, kok bunga bisa menurun sih? Bisa. Kita ada produknya, bunga yang menurun ini mulai dari 8% di 2 tahun pertama, 2 tahun berikutnya 7,75, tahun kelima 7,5%, dan bunga floating. Nah, ini teman-teman milenial kalau misalnya tahu bunga floating ini, kalau setelah masa fix akan kena bunga floating. Bunga floating itu adalah bunga yang mengikuti bunga market dari BI. Yang kita pakai SBI atau SBIS, S ini syariah.
instrumen 12 bulan plus 4,5%. Ini pun sama, sampai dengan lunas bunganya nggak akan bergerak karena plusnya adalah di 4,5%. Ya, oke, jadi pilihan bunga banyak tadi. Dengan promonya 3,6 fix 1 tahun, sisanya 5% juga bisa. Selama fix 3 tahun bisa. Kemudian fix 6 tahun tadi 6,36% bisa. Kalau mau sepanjang tenor selama 10 tahun juga ada. Jadi teman-teman milenial tinggal pilih nih. Kalau mau investasi mendingan yang mana. Tapi clue-nya tadi, kalau semakin panjang bisa dapat fix, itu kita bisa lebih merasa aman karena kita sudah mengukur dari depan angsuran kita adalah X. Ya, kalau X ini sepanjang tenor lebih lama, kita sudah bisa mengukur karena beriringan waktu ya semoga tadi akan ada kenaikan-kenaikan income yang kita dapat meskipun teman-teman milenial bekerja ataupun sebagai pengusaha. Ya, oke, next. Nah, ini. Nanti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman milenial ini sudah punya income nambah terus, nah kita itu bagus. Berarti kan porsi untuk investasinya tadi cuma 30%, ternyata income-nya naik. Income-nya naik, kemudian masih banyak nih yang bisa kita pakai nih, biaya kebutuhan pribadi mungkin naiknya nggak terlalu jumping, artinya masih ada porsi yang untuk darurat ataupun untuk yang lain yang semakin melebar. Nah, yang semakin melebar ini itu bisa kita saving, ya, bisa kita saving atau bisa kita alihkan lagi untuk tadi nyimpen lagi untuk investasi yang baru. Tapi kalau saving atau mau investasi yang baru itu belum ada kesempatan, nah ini bisa ditaruh nih di tempat kita, di fundingnya Bank CIMB Niaga. Karena apa? Karena kita bisa linkkan dengan pinjaman KPR yang udah ada tadi untuk mendapatkan kesempatan bunga setara 0%. Karena apa? 80% saldonya teman-teman milenial yang udah nyimpen dana di kita, itu akan kita nettingkan dulu, ngurangin pokoknya pinjaman. Misalnya gini, pinjamannya 1 miliar, misal ya, pinjaman 1 miliar, bunganya tadi 5%. Harusnya angsurannya itu 1 miliar dikalikan 5%. Let's say begitu, ketemu angsurannya, benar nggak? Nah, ternyata kita punya saving nih, misalnya berapa? 100 juta. Ya, misalnya 100 juta, 80%-nya dari 100 juta itu kan 80 juta. Benar nggak? Nah, yang tadi porsi pokoknya 1 miliar, kita akan kurangin dulu dengan 80 juta. Jadi dari 920 juta. 920 juta baru kita kenain 5%. Harusnya berarti bunganya jadi lebih kecil, benar nggak? Nah, dengan angsuran yang sama, porsi bunganya tadi lebih kecil, akan dialihkan ke porsi pokok. Nah, kalau porsi pokoknya jadi lebih besar, dan kemudian sering kebayar pokoknya, maka jangka waktu pinjamannya akan semakin pendek. Nah, jadi kalau udah punya duit, bisa nih, mau taruh di saving, bisa dapat benefit setara bunga setara 0%. Kalau mau sampai 0%, caranya gimana? Nyimpen dananya adalah 125% dari pinjamannya. Karena 125% itu kalau 80%-nya kan 100. Nah, 100 ketemu 100 dikurangin kan 0. Jadi nggak ada yang dikalikan bunganya. Jadi setiap ngangsur bayar pokok semua. Gitu ya. Nanti ini teman-teman milenial kalau ketemu CIMB Niaga mau datang keterangan lebih lanjut silakan datang ya. Untuk bisa ini mau dapat bunga ekstra manfaat nama produknya. Oke. Lanjut. Nah, ini biaya-biaya ini saya nggak banyak bahas lah ya. Karena nanti pertama kalau misalnya mau keluar duit buat dapat KPR properti, 1 DP mesti ada. 2, kalau mau KPR mesti punya spare 1% dari plafon sebagai bayar provisi. Kemudian untuk administrasi bank 0,1%. Ya, kemudian asuransi jiwa. Nah, ini untuk secure-nya teman-teman milenial semua.
Karena kalau dengan di cover asuransi jiwa, amit-amit terjadi sesuatu, nanti asuransi akan cover hutangnya menjadi lunas. Kemudian asuransi kebakaran untuk mengcover bangunannya, dan juga biaya notaris. Nah, tapi kalau misalnya ini apartemen, mungkin biaya notaris masih belum perlu ya, karena kita masih terikat perjanjian PPJB-nya hanya dengan developer. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir nih. Lanjut, silakan. Nah, apa sih yang perlu perlu disampaikan kalau dalam mengajukan KPR ke bank? Ya, sebelum saya bahas semuanya nih ya, teman-teman milenial juga tadi saya lihat di Q&A, apa sih tipsnya supaya kita bisa bisa di-approve gitu ya. Yang paling penting buat teman-teman semua, terutama yang soalnya milenial sekarang nih banyaknya pengennya nggak mau ngantor nih, pengennya berbisnis. Pada pinter nyari duitnya, ya. Pada pinter nyari duitnya, mau berbisnis. Nah, kalau teman-teman milenial berbisnis, tips yang perlu saya sampaikan buat teman-teman semua adalah tolong semua pendapatan, income tercatat. Itu perlu sekali untuk berhubungan sama bank. Ya, meskipun sederhana catatannya, pembukuannya masih oret-oretan, atau sampai yang canggih pun pakai sistem di komputer yang udah bisa diakses via HP dan lain-lain, laporannya yang penting tercatat supaya pihak bank mudah untuk menganalisa bisnisnya dengan profitnya nanti berapa. Ya, itu tips dari saya. Tercatat. Sederhana boleh, mau computerized lebih bagus. Ya, syaratnya apa sih? Syaratnya sebenarnya cuma 3. Dokumen identitas, dokumen jaminan, sama dokumen income. Ya, dokumen identitas nih yang seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah, NPWP. Ya, kalau misalnya belum nikah, ya tinggal saksi sama orang tua, berarti kopi kartu keluarga orang tua. Ya, kemudian dokumen jaminan nggak banyak. Kalau kita kerja sama developer, apalagi developer terpercaya, seperti tadi Pak Sandi sampaikan, kita nggak butuh banyak-banyak dokumen jaminan. Kita cuma butuh 1 lembar kertas, namanya surat pesanan unit apartemennya. Kita hanya cukup itu. Ya, karena kita sudah ada MOU sama developer untuk bisa membantu para customer-nya mendapatkan KPR dari Bank CNB Niaga. Nah, ini kemudian dokumen income. Dokumen income untuk karyawan so simple. So simple. Hanya menyediakan slip gaji sama rekening koran tempat payroll-nya. Itu perlu buat kita. Untuk pengusaha, izin usahanya itu penting. Kemudian akte perusahaan kalau memang sudah ada ya. Kemudian fotokopi rekening pendapatannya sama laporan keuangan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini tips banget, tercatat. Ya, kalau untuk profesional ya ditambahkan sama izin praktek. Ya, jadi buat teman-teman milenial ya, sobat milenial semua mau mulai berinvestasi, monggo, mulailah sekarang. Ya, tadi awalinnya gampang, ya, selanjutnya kita bank siap membantu. Itu loh Pak Cong, thank you banget bisa sharing buat semua teman-teman milenial yang hadir hari ini, sore ini. Thank you, terima kasih Pak Gali. Sangat jelas ya Pak Gali ya. Pak Gali sudah menjelaskan gimana caranya untuk dapat di-approve KPR dengan jelas. Terima kasih. Tapi kayaknya ada satu pertanyaan nih Pak Gali yang belum jelas. Siap. Dari Pak Yosep namanya. Pertanyaannya bagaimana cara mengajukan KPR atau KPA apabila penghasilannya belum pasti? Ya mungkin wirausaha gitu ya, kan belum pasti. Sebulan misalnya, Oke. bulan Januari bagus, Februari nanti agak turun, Maret bagus lagi gitu. Iya. Pertanyaannya sih bagus banget ya. Tadi yang saya sampaikan ini nyambung ke tadi yang saya jelasin sebenarnya. Yang penting tercatat ya. Yang penting tercatat, yang penting itu kita bisa baca
dan bacanya baca apa? Baca pattern, baca pola daripada keuangannya, pola daripada bisnisnya. Ya, kalau misalnya karyawan gampang kan, polanya cuma kelihatan dari income yang masuk tiap bulan tuh sama tuh. Kecuali ntar awal tahun, bulan-bulan kapan dia naik gaji mungkin naik. Benar nggak? Kalau misalnya yang berbisnis, itu polanya yang kita lihat. Ya, rekening itu memang kita minta 3 bulan terakhir. Tapi kalau masih bersifatnya tidak pasti, misalnya salah satunya ada tuh milenial waktu itu pernah ngajuin ke saya sebagai agen asuransi. Agen asuransinya itu kan kadang ada, kadang enggak. Nah, pattern-nya itu kita minta tariknya nggak jadi 3 bulan, kita mungkin agak panjangin. Nah, nanti habis dari agak panjangin tersebut, kita bisa lihat kira-kira nih rata-ratanya berapa sih. Nah, baru kita bisa hitungkan berapa sebenarnya profit atau pendapatan income daripada si calon nasabah tersebut gitu loh, Pak. Yang harusnya mungkin 3 bulan, mungkin nanti kita tarik agak lebih panjang nih untuk melihat pattern-nya berapa. Itu sih, Pak Acong. Ya, baik, baik. Terima kasih, Pak. Ada satu lagi nih, Pak, pertanyaan yang masuk Boleh. dari Rudi. Katanya, saya karyawan kontrak. Apakah saya bisa mengambil KPR di Bank CIMB Niaga? Oke, karyawan kontrak. Karyawan kontrak saat ini memang kita CIMB Niaga sudah bisa. Tapi ada catatan, minimal misalnya kalau untuk dia kontrak terus gitu ya, itu sudah 5 tahun berjalan. Itu bisa kita bantu untuk pengajuan KPR-nya. Kalau misalnya belum 5 tahun, pokoknya intinya kita melihat dia sebelumnya di mana nih. Kalau di perusahaan sekarang baru setahun, kemudian perusahaan sebelumnya 2 tahun, perusahaan sebelumnya 2 tahun, itu kita bisa gabungin jadi satu. Totalnya masa kerja sebagai kontraknya minimal 5 tahun. Kalau dia sudah sebagai karyawan tetap, itu lebih simpel. Minimal sebagai karyawan tetapnya itu adalah 2 tahun. Itu sih Pak Acong. Oh, mantap ya. Jadi kalau dari CIMB Niaga, karyawan kontrak masih bisa ya? Masih bisa. Iya, Ya. Minimal dia udah 5 tahun berjalan, Pak. iya. Bagus. Baik sekali, Pak. Terima kasih, Pak, untuk waktunya dan Oke, sharing-sharingnya. thank you banyak buat semuanya. Oke, sekarang pasti Sobat Milenial udah nggak sabar nih. Gimana cara dapat duitnya? Kalau tadi udah dikasih tahu, cara dapat properti, cara KPA, cara KPR. Sekarang, cara dapat duitnya gimana nih kita dapat passive income? Tanpa berlama-lama lagi, saya mau undang Ibu Felicia dari Travelio. Silakan Ibu Felicia. Ya, thank you nih Pak Acong. Boleh langsung di-present ya Pak untuk slide-nya. Pak Dimas. Ya, jadi sebagai pembukaan, saya percaya beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang udah pernah dengar mengenai Travelio Property Management ya. Tapi gunanya webinar ini adalah ya pada saat Anda belum tahu mengenai Travelio Property Management, di sini saya akan bahas sedikit lebih detail supaya teman-teman sekalian juga tahu ya. Jadi benefitnya apa nanti dengan membeli apartemen di Sayana dan dikelola oleh Travelio Property Management, apa sih yang Anda bisa dapatkan? Ya, jadi kita nggak usah buang waktu, langsung di next slide. Pak Dimas, thank you. Oke, jadi apa nih Travelio? Kalau Anda pernah dengar Travelio Property Management, sebenarnya Travelio Property Management itu adalah operator di bawah dari Horizon Internusa Persada. Jadi kalau Horizon Internusa Persada Anda tidak pernah dengar, ini mungkin Anda taunya dari subsidiary grup kita, Surya Semesta Internusa dan TBK ya. Ini udah TBK. Jadi semenjak tahun 2017, Travelio.com ini membuka line baru. Jadi pengelolaan properti dari tahun 2017 kita sudah mengelola retail owners ataupun developer untuk unit secara retail ataupun bulk property. Ya, jadi kita khusus untuk mengelola apartemen secara harian, bulanan dan juga tahunan ya. Dan di tahun 2021 ini kita kebetulan sudah expanding another business, itu adalah dengan menyewakan rumah dengan menggunakan brandnya tentunya Travelio Realty Brand. Nah, dari Travelio Property Management sendiri servisnya apa nih yang membedakan dengan mungkin kalau dikatakan agent lain atau pemasaran yang lain ya.
Jadi kalau Anda lihat, kita bisa katakan ini hassle free. Kenapa? Karena dari operational staff, kita ngomong check in, check out, cleaning, engineering, ya, itu semua dilakukan oleh tim Travelio. Even sampai dengan customer service, ya, handling komplain dan lain sebagainya itu dihandle oleh tim Travelio. Kedua, kita juga melakukan housekeeping dan laundry service. Jadi dari ada daily, weekly, monthly housekeeping service itu kita bisa provide untuk tenant. Jadi ada additional charge nanti buat tenant yang memang ngerasa memerlukan ekstra tambahan ya untuk housekeeper. Oke, ketiga, ada apa lagi? Kita akan menyediakan untuk reporting dan juga laporan secara bulanan. Jadi ini akan memudahkan bagi teman-teman sekalian yang nggak punya waktu pastinya untuk melakukan site visit, untuk cek langsung ke unit, benar nggak ada penyewa dan lain sebagainya. Di sini Travelio memberikan kemudahan ya. Dan keempat, tentunya dari segi pemasaran online dan offline promotion, ini juga akan dilakukan oleh Travelio. Ya, boleh dibantu next slide-nya, Pak Dimas? Oke, di sini sebagai gambaran ada investor dan juga ada partnership. Di bagian kiri investor kita paling baru itu investor kami adalah Pavilion Capital dan juga Samsung. Dan di bagian partnership Anda juga bisa lihat juga kita sudah bekerja sama hampir dengan beberapa developer terkemuka yang ada di swasta ataupun pemerintahannya. Jadi semuanya sudah cukup banyak kerjasama Travelio dengan developer-developer. Dibantu next slide, Pak. Oke, di sini pengenalan lebih lanjut ya. Jadi Travelio ini sudah melakukan pengelolaan eksklusif 7.000 unit di 500 gedung Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Jadi kalau khawatir, tidak usah khawatir karena kita sudah cukup berpengalaman dan sudah melakukan pengelolaan dengan 7.000 unit aktif sekarang ya. Area coverage-nya itu ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Makassar, dan hampir 6.000 owner unit itu semuanya di exclusively manage. Jadi kalau misalkan di Travelio itu kita akan kelola secara eksklusif, bukan seperti agent konvensional biasa. Kita akan melakukan pengelolaan secara eksklusif yang posisinya dari check in, check out, pembayaran dan sebagainya itu akan dikelola oleh Travelio. Ya, jadi kita sudah bekerja sama juga dengan lebih dari 30 property developer dan kurang lebih 97% dari room night booking itu di-generated by our own Travelio platform. Walaupun kita bekerja sama dengan platform lainnya, tapi 97% bookingan itu berhasil digenerasikan oleh Travelio.com itu sendiri. Ya, kita mempunyai 110.000 kurang lebih active member per month dan 800.000 platform visit per month. Short term-nya itu terbagi menjadi 80% domestik dan juga 20% internasional, sedangkan untuk medium term itu 95% domestik dan juga 5% internasional. Siapa target marketnya? 50% itu adalah temporary untuk housing atau relocation, 30% itu adalah untuk corporates, dan 20% itu group purpose atau leisure travelers. Ya, boleh dibantu next, Pak? Oke, kenapa pertanyaannya harus Travelio? Pertama, yang pasti maximizing the rental yield. Ini yang perlu diketahui, kita tidak ada batasan, jadi kita open untuk semuanya, harian, bulanan, tahunan, supaya pendapatan dari teman-teman sekalian bisa maksimal. Ya. Kedua, di sini kita menawarkan flexible payment. Flexible payment kemana? Kepada tenant, calon penyewa. Jadi kalau misalkan kita dikatakan, wah sekarang lagi susah nih penyewaan dan lain sebagainya, bukan susah untuk penyewaan, tapi dikarenakan cash flow. Ya. Jadi di sini Travelio memberikan kemudahan in terms of cash flow daripada tenant itu sendiri. Mereka bisa memilih secara full payment, pembayaran langsung, ataupun dengan cara installment. Jadi ini memberikan opportunity yang lebih besar ya kepada pemilik supaya mendapatkan pendapatan sewanya. Ketiga, ini kita advertisement dan exposure-nya ini bukan hanya di travelio.com. Jadi kita akan pasarkan di beberapa channel lain seperti Traveloka, Agoda, Booking.com, Tiket.com, Airbnb, Ctrip, dan lain sebagainya. Jadi bayangkan, Anda melakukan pembelian atas satu unit, tapi dipasarkan ke semua channel online dan offline yang terpercaya. Ya, oke. Keempat, transparansi dan trust issue. Tentunya Anda kalau misalkan beli investasi ya, beli aset, Anda pasti mikir dong, gimana cara maintain asetnya? Saya serahin ke orang untuk kelola, tapi saya nggak kenal orangnya. Gimana saya cara taunya? Ya, gimana saya monitornya? Ini kita memberikan satu solusi dengan memberikan Anda Leo Partner Apps ya, di mana Anda benar-benar bisa memantau semua aktivitas unit hanya dengan satu aplikasi yaitu Leo Partner. Oke, kelima, passive and hassle-free income. Ya, siapa yang nggak mau dapat passive and hassle-free income? Ya, Anda beraktivitas seperti biasa, ya, tapi aset itu bekerja untuk Anda. Gimana caranya? Serahkan kepada Travelio Property Management karena Anda tidak perlu melakukan check-in, check-out, Anda tidak perlu melakukan pembersihan, Anda tidak perlu memasarkan, semuanya itu dihandle dari A to Z oleh Travelio Property Management. Ya, jadi inilah alasan kenapa teman-teman sekalian harus memilih Travelio.
ya. Boleh dibantu next slide, Pak? Oke, ini kita akan bicarakan mengenai project Sayana Apartment. Tentunya lebih mendetail ya, supaya teman-teman sekalian juga dapat bayangan. Pasti pertanyaannya, berapa sih kira-kira opportunity yang bisa saya dapatkan dan lain sebagainya. Langsung next. Boleh next, Pak Dimas? Oke, di sini ada guarantee program ya. Jadi Travelio ini berkolaborasi dengan Sayana ya. Jadi ini hanya diberikan hanya untuk 10 unit ya, 10 unit yang melakukan pembelian Sayana ini akan diberikan garansi 25 juta per tahun yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sandi ya. Selama 1 tahun pertama ini sudah termasuk IPL. Jadi ibaratnya 1 tahun pertama benar-benar free ya Pak Sandi ya, tidak perlu ada pembayaran-pembayaran apapun lagi ya untuk IPL dan lain sebagainya ya. Sudah dapat free 25 juta untuk 1 tahun pertama, dan tahun keduanya Anda juga nggak usah khawatir takut nggak dapat income lagi. Tahun keduanya ini kita akan mengikuti skema dari Travelio, sharing commission. Jadi berapapun yang didapatkan, entah itu harian, bulanan, tahunan, automatically kita akan langsung melakukan skema sharing commission-nya. Ya, mungkin nanti akan ada diberikan di detail di slide berikutnya untuk sharing commission-nya seperti apa. Ya, boleh dibantu next. Oke, di sini adalah projection. Teman-teman bisa lihat ya, untuk projection-nya kini kita bagi dua dulu. Monthly basis ataupun daily basis. Jadi kita anggap ada kemungkinan unit Anda tersewa secara bulanan dan ada kemungkinan unit Anda tersewa secara harian. Oke, kita anggap harga per month-nya untuk unit studio adalah di 2,7 juta per bulan. Ya, ini untuk harga yang normal-normal aja lah, harga yang biasa. Secara per tahun berarti Anda ada opportunity untuk mendapatkan Rp32.400.000 per tahunnya. Ya, di sini saya akan bagi menjadi 3 kategori occupancy rate, 50%, 75%, dan 100%. 50% kita anggap dalam waktu 1 tahun, terendah-rendahnya Anda tersewa selama 6 bulan. Ya, jadi kita anggap 6 bulan tersewa, 6 bulan kosong. Ya. Anda akan mendapatkan income sebesar 16,2, sedangkan 75% Anda bisa lihat sendiri, anggapannya dalam 12 bulan, 9 bulan terisi, 3 bulan kosong. Ya. Anda mendapatkan 24,3 juta. Nah, kalau 100% terisi seperti apa? Berarti Anda mendapatkan 32,4. Ya. Kalau misalkan harganya tentu naik, let's say di 2,9 ataupun 3 jutaan, tentunya harga potensi Anda untuk mendapatkan income tersebut akan berubah. Jadi ini saya akan memberikan acuan saja ya sebagai patokan kira-kira supaya teman-teman dapat perkiraan lah. Nah, kalau untuk daily basis, menarik sekali, bisa dikatakan rate per day. Kita anggap harga per harinya itu 250.000, teman-teman. Jadi annual revenue itu 1 tahun 365 hari dikali 250.000 adalah 91.250.000. Tapi kan nggak mungkin ya dalam 365 hari Anda tersewa 365 hari dengan harian. Jadi kita anggap 50% yang terendahnya. Jadi 160 sekian, 180-an sekian Anda tersewa untuk harian, let's say. Anda akan mendapatkan Rp45.625.000. Kalau 75%, 68.437. Dan kalau 100%, anggapannya semua setiap hari laku, berarti Anda mendapatkan potensi maksimal sampai dengan 91 juta. Ya. Jadi ini gambaran secara sekilas, tentunya ini belum dikurangi dengan biaya operasional apapun ya, jadi ini hanya secara gross. Gitu. Nanti pada saat terjadinya sharing commission itu akan terbagi menjadi commission sharing antara Travelio dan juga teman-teman. Oke, boleh dibantu next slide? Oke, di sini commercial terms, skema kerjasama seperti apa? Nah, tadi kalau saya katakan kita bisa sewakan secara harian, bulanan, tahunan. Jadi kalau untuk harian, kita mengambil komisi between 23% sampai dengan 25%. Jadi 75 sampai 77 goes to pemilik ya, ke teman-teman sendiri. Yang kita ambil hanya 23 sampai 25. Sedangkan kalau untuk bulanan dan tahunan gimana? Kita hanya ambil 15%. Ya, jadi kita komisinya berbeda antara yang harian dan juga bulanan. Oke, kontrak length untuk kerjasama dengan Sayana ini tentunya kita fokus di 2 tahun. Jadi tahun pertama diberikan revenue guarantee fix dari Sayana Group, yaitu sebesar 25 juta per tahun. Kedua, baru kita akan mulai sharing commission yang dengan Travelio. Ya, processing fee ini normalnya kita memberlakukan 1,5 juta per unit kalau mendaftarkan ke Travelio Property Management. Tapi ini nggak usah khawatir, semuanya sudah dihandle oleh Sayana. Ya, jadi Anda dengan melakukan pembelian, Anda sudah dikasih free untuk registration fee, sudah dikasih revenue guarantee 25 juta per tahun, jadi apalagi yang ditunggu? Ya, jadi ini ibaratnya semuanya udah diberikan di depan, semuanya udah gampang di muka. Ya, nah kita bagi nih apa yang menjadi cost dari pemilik dan juga apa yang menjadi cost daripada Travelio.
ya tentunya cost dari pemilik IPL listrik air. Ini kita ngomong skema kedua ya, skema tahun kedua. IPL listrik dan air tentu menjadi tanggung jawab pemilik ya. Balik lagi. Kalau misalkan harian, Anda harus menanggung karena ibaratnya kayak Anda stay di hotel, Anda tidak mungkin menagihkan kepada tamu Anda untuk ekstra IPL ataupun listrik dan air ya. Kalau harga bulanan gimana? Harga bulanan, harga IPL tersebut sudah kita include-kan teman-teman ke dalam harga sewa. Jadi anggapannya yang akan kita tagihkan kembali ke penyewa adalah listrik dan airnya saja. Ya, bagaimana kalau untuk tamu tahunan? Kalau tamu tahunan, harganya belum termasuk IPL, listrik, dan air. Jadi kita akan menagihkan kepada penyewa atau penyewa langsung membayarkan kepada building management yang bersangkutan. Ya, jadi ini ada pembagiannya. Daily seperti apa, bulanan seperti apa, dan tahunan seperti apa. Oke, next. Dan menjadi cost dari Travelio itu adalah apa? Kita provide untuk digital marketing, staffing, laundry amenities, cleaning fee, kita akan melakukan peminjaman atas linen dan juga smart door lock, photo shoot, dan juga property management software. Jadi ini under cost dari Travelio. Jadi nggak usah khawatir, Anda tidak perlu membayar kayak biaya gaji tetap pegawai per bulan, atau tidak perlu membayar untuk melakukan pembelian linen, itu semua di-provide oleh Travelio selama Anda dikelola oleh Travelio Property Management. Contract termination ini akan ada 1 juta plus 150% apabila ada outstanding booking yang belum dijalankan oleh teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak ada lagi outstanding booking, ceritanya saya mau terminate kontrak dikarenakan apa nih? Unit saya tiba-tiba terjual nih Kak, ceritanya. Unit saya terjual, bisa nggak saya exit kontrak? Karena kan saya pasti lebih milih untuk langsung dapat ratusan juta ya, daripada misalkan disewakan secara harian atau bulanan. Bisa, nggak usah khawatir. Jadi kita akan memberlakukan kontrak termination yang seperti ini. Ya, cukup membayarkan 1 juta rupiah aja per unitnya. Oke, harga siapa yang menentukan? Bisa under Travelio, bisa under pemilik. Jadi kita fleksibel. Tapi disarankan untuk memaksimalkan pendapatan Anda, tentunya Travelio sudah punya portfolio yang cukup mendetail, jadi biarkan Travelio yang melakukan pengelolaan atas pricing-nya juga. Ya, secara insurance premi kita diwajibkan untuk pemilik itu melakukan ikut serta untuk insurance tersebut. Ya, kita kerjasama dengan Sompo, jadi preminya itu cukup sangat-sangat affordable. Jadi dengan membayarkan 60.000 sampai dengan 130.000 per bulan, sudah cukup terproteksi untuk property all risk dan juga public liability-nya. Jadi ini commercial terms yang perlu kurang lebih secara gambaran besarnya skema kerjasama dengan Travelio Property Management. Oke, next. Ya, tadi saya ada katakan mengenai transparansi and trust issue. Jadi ini adalah satu aplikasi terobosan untuk para pemilik yang bergabung di Travelio Property Management. Dengan satu aplikasi Leo Partner ini, Anda bisa langsung cek untuk bookingan yang terjadi ya dalam 1 bulan, dan juga melakukan pengecekan atas laporan bulanan. Itu pertama. Kedua, Anda juga bisa tetap stay di dalam unit Anda selama 18 hari selama setahun. Ya. Ketiga, bisa langsung melakukan cek inbox dan juga chat dengan owner representatif. Jadi dari apps itu nggak usah pusing-pusing untuk telepon, Anda bisa langsung chat dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan kepada Travelio. Next slide. Oke, selain itu apa? Bisa juga untuk upload monthly billing. Jadi kalau misalkan Anda punya billing ditagihkan oleh invoice BM daripada billing management, Anda tinggal melakukan upload dan nanti berdasarkan dari billing tersebut akan kami tagihkan kepada tamu yang stay di unit Anda apabila itu secara bulanan ya. Jadi simple banget, cuma perlu upload dari Leo Partner Apps. Kelima, bisa dapetin another passive income dengan cara apa? Tentunya dengan cara refer your friends dan langsung dapetin Rp500.000 pada saat unit teman Anda tayang di dalam website travelio.com. Jadi selain passive income dari hasil sewa, Anda dapatkan another passive income dari memberikan referensi teman Anda yang punya apartemen. Ya, jadi cukup semuanya benar-benar all in banget di dalam satu aplikasi Leo Partner. Ya, next slide, Pak Dimas. Oke, ini salah satu contoh laporan bulanan yang akan Anda terima apabila unit Anda memang sudah ada production. Jelas banget secara perincian, ya bisa dilihat sendiri bookingan details-nya, terjadi pengurangan apa aja per bulan, semuanya itu bisa langsung Anda akses melalui Leo Partner, dan di bagian akhir kanan bawah itu adalah nilai yang Anda dapatkan secara net operating income-nya. Jadi 6,2. Ini contoh untuk unit di tempat lain ya. Kita ambil contoh di Grand Kamala Lagoon ya. Jadi ini hasil yang akan didapatkan oleh pemilik. Jadi Anda bisa lihat secara detail untuk income dan expenses yang terjadi di 1 bulan tersebut. Oke. Next slide, Pak Dimas. Oke, thank you dari Travelio. Saya harapkan itu semoga menjawab. Kalau ada beberapa pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja. Silakan Pak Chong, bisa dilanjutkan.
Ya, terima kasih Bu Ya. Felicia. Saya kayaknya udah siap terima duit nih kalau gitu. Saya siap terima passive income kalau Ya. gitu. Ya, tadi Pak Sandy juga udah titip pesan sama saya. Katanya keuntungan membeli Sayan Apartemen bisa langsung dikelola oleh Travelio dan mendapatkan passive income 25 juta rupiah per tahun ya di tahun pertama. Betul. Ketika apartemen itu sudah jadi, serah terima kunci langsung diserah terimakan ke Travelio dan akan langsung diberikan 25 juta. Ya. Seperti itu ya Bu ya? Betul, betul. Wow, mantap sekali. Punya properti, punya passive income juga 25 juta ya. Iya. Kalau yang 6 juta itu bulanan Bu, yang tadi di Dan tadi presentasi. itu di laporan bulanannya itu ada beberapa untuk sewa harian. Jadi sewa hariannya cukup banyak kalau misalkan dilihat, mungkin Pak Dimas juga bisa sembari di-present untuk yang laporan bulanannya aja yang terakhir. Jadi very interesting ya. Jadi kalau misalkan unit Anda satu, gimana cara maksimalin pemasarannya? Tentunya misalkan contoh di minggu pertama unitnya kesewa secara harian. Di minggu kedua, andai kata ada tamu secara bulanan mau masuk selama unitnya available, itu kita juga bisa langsung terima. Jadi secara harian, bulanan, dan juga tahunan. Nah, kalau dilihat di sini, bisa dilihat untuk secara lebih detail lagi ya, ini semua adalah dari poin 1 sampai dengan 4 ini harian. Harian. Poin yang nomor 5 ini kita bisa lihat 22 Agustus sampai dengan 22 September, Pak Acong. Jadi di sini setelah beberapa kali menerima tamu harian, didapatkan juga untuk 1 bulanan tamunya stay di unit gitu. Nah, ini juga kita ada charge kepada tamu untuk internet ya. Untuk tamu bulanan kita charge untuk internetnya, jadi income-nya masuk lagi kepada owner. Nah, ini semuanya masuk nih. Jadi tamu harian dan bulanan semuanya masuk ke dalam sini gitu. Dan bisa dilihat juga di bagian bawah. Kalau misalkan itu ada reimbursement kembali kepada pemilik atas listrik dan air periode sebelumnya. Jadi kita bisa lihat periode sebelumnya ternyata unit-unit juga tersewa secara bulanan dan tagihan listrik airnya sudah dibayarkan oleh tamu dan itu sudah ditransfer kembali kepada pemilik di dalam laporan bulanan tersebut. Jadi very detail, cukup jelas secara detailnya. Kalau ada kerusakan unit juga tentunya bisa kelihatan Pak Acong dari laporan bulanannya. Oh, jadi kalau kita dapat sewa harian dan bulanan, income kita lebih banyak ya Bu Felicia ya? Pastinya. Wah, mantap. Ya. Ya, Sobat Milenial, jadi tunggu apa lagi? Segera putuskan untuk mulai berinvestasi di Sayan Apartemen dengan hanya mulai cicilan 1 jutaan, kemudian juga free fully furnished. Free fully furnished kita disupport oleh Idemu by Vivere, sebuah perusahaan interior yang sangat terkenal di Indonesia. Mari kita mau sambut Pak Faiz dari Idemu Vivere untuk menjelaskan furniture apa sih yang didapat dari Sayan Apartemen. Ketika beli Sayan Apartemen akan mendapatkan furniture seperti apa? Silakan Pak Faiz. Ya, terima kasih Pak Acong. Untuk Pak Dimas mungkin boleh dibantu share presentasinya. Ya, mungkin sambil nunggu Pak Dimas share layar, introduction dulu kali ya Pak ya. Nah, saya Faiz, interior design spesialis dari Idemu Vivere. Nah, mungkin menyambung yang tadi teman-teman udah katakan dari Pak Gali, Bu Felicia, dan Pak Sandi, infokan itu benar sekali ya. Kita di umur kepala 2, kebetulan saya masih kepala 2, jadi sangat relevan banget nih untuk saya juga. Pentingnya investasi di bidang properti ya, dibandingkan dengan kita spending money untuk jalan-jalan, hangout, dan lain sebagainya, itu nggak akan jadi investasi, atau nggak akan jadi aset. Itu kita punya uang ya Pak ya, betul. Nah, selanjutnya, back to the topic, yaitu Idemu kita bekerja sama dengan Sayan Apartemen dan Damai Putra Group untuk support di fully furnished furniture. Nah, setelah dapat unitnya kan nggak mungkin ya furniturnya itu kita biarin kosong aja. Pastinya dong kita perlu furnitur supaya unitnya fungsional dan yang paling penting bisa ditempati, atau juga poin plusnya adalah Instagramable. Benar nggak teman-teman? Ya, betul. Oke. Ya, boleh di next, Pak Dimas.
Oke, nah mengapa sih idemu cocok sebagai pilihan custom furniture? Apalagi kita udah kerjasama nih sama Sayana. Kenapa sih harus idemu? Boleh di next. Oke, idemu adalah bagian dari Vivere Group yang sudah lebih dari 35 tahun Pak ya di industri furniture. Dan pada tahun 2002, Vivere Group menjadi perusahaan TBK sehingga mengukuhkan Vivere Group di industri custom furniture ini. Dan kita juga didukung oleh 5 pabrik yang dilengkapi dengan mesin-mesin berstandar Eropa, Pak. Nah, selain itu, kita juga memanfaatkan teknologi 4.0. Nah, artinya apa? Artinya kita ini sudah cloud-based production. Nah, untuk mendukung production secara massal, kita sudah menggunakan cloud-based production ini dengan teknologi 4.0. Jadi, dari satu mesin ke mesin lain sampai dengan ke instalasi itu sudah terkoneksi melalui aplikasi. Seperti itu. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya poin penting lagi adalah pemanfaatan ruang yang maksimal. Biasanya di apartemen, apalagi tipe studio, concern-nya adalah ruangannya yang tidak terlalu besar, betul ya teman-teman ya. Nah, karena ruang yang tidak terlalu besar, tetapi kita butuh furnitur yang bisa menyimpan banyak barang, idemu adalah solusinya. Kenapa idemu adalah solusinya? Karena kita bisa memanfaatkan ruang secara maksimal. Bisa manfaatkan menjadi storage yang kita bisa gunakan untuk penyimpanan gitu teman-teman. Selanjutnya juga kita mempunyai beragam desain dan berjuta ide. Dari proyek-proyek yang sudah kita jalankan, kita bisa gunakan itu sebagai referensi teman-teman, supaya kita bisa mengkreasikan nih gimana sih furnitur yang terbaik yang bisa dipakai di unitnya teman-teman nanti, seperti itu. Selanjutnya boleh next. Nah, poin penting selanjutnya di furnitur adalah material. Kenapa poin pentingnya adalah material? Karena kalau materialnya itu kurang bagus, maka nanti akan berakibat kepada pengguna atau usernya sendiri. Maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya jika disambungkan dengan material idemu kita sudah berstandar internasional, yaitu standar E0. Nah, apa sih artinya? Artinya adalah panel yang kita pakai itu sudah rendah emisi formaldehyde, sehingga aman bagi seluruh user yang pakai di situ. Jadi, ketika kita masuk unit dan furniturnya terpasang, nah itu udah nggak akan ada lagi yang namanya bau-bau yang mengganggu mata, karena itu lemnya yang tidak bagus, seperti itu nggak akan ada lagi. Karena standarnya idemu kita sudah pakai panel yang standarnya internasional itu. Dan juga kalau bisa dilihat di foto, ini adalah mesin potong yang kita pakai di pabrik. Nah, mesin ini udah standar Eropa juga, sehingga produk kabinet idemu itu sudah presisi pemotongannya, sehingga kualitasnya sudah dijamin 100% sempurna dengan gambar itu sama. Seperti itu, boleh next. Nah, selanjutnya ada lokasi showroom idemu. Next. Nah, kita idemu sudah mempunyai banyak showroom, sudah sampai keluar Pulau Jawa, bahkan ya teman-teman. Untuk head office kita itu ada di Gading Serpong, Tangerang, gedung South 78. Nah, di sini kita ada flagship showroom. Artinya apa? Artinya ini showroom terbesar kita yang punya banyak sekali display yang nanti bisa teman-teman atau kita lihat bareng-bareng kalau misalnya ingin berkunjung ke showroom di head office kita di South 78 Tangerang. Selanjutnya juga ada lagi showroom di Bintaro, ada di Lipo Mall Kemang itu di Jakarta Selatan, ada di Central Park Mall di Jakarta Barat, di luar Jakarta juga ada, itu di Bogor, di Gedung Bank Arta Geraha Internasional, bahkan sampai di luar Pulau Jawa kita ada di Pekanbaru Riau di Plaza Mebel, seperti itu. Mungkin ini contoh-contoh dari foto showroom kita. Oke, boleh di next.
Oke, selanjutnya ini yang kita lihat, teman-teman lihat adalah pilihan dari warna panel-panelnya IDEMU. Nah, jadi dari panel-panel ini kita punya banyak sekali pilihan. Kalau yang ada di gambar sini, contoh kecilnya aja ada 13 pilihan. Nah, di luar ini kita banyak sekali nih pilihannya, tergantung bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman atau referensinya inginnya seperti warna apa, warnanya terang atau gelap, itu masih bisa dikreasikan lagi. Nanti bisa dikonsultasikan bareng saya, interior design spesialisnya. Gitu. Di next. Oke, selanjutnya IDEMU menggunakan fitting terbaik di kelasnya. Nah, jadi fitting atau engsel yang dipakai itu tuh udah berstandar internasional ya teman-teman. Jadi udah pakai dari brand Bloom dan Heritage, sehingga dia sudah soft close, dipastikan sudah soft close. Jadi ketika pintunya ditutup itu nggak akan ngebanting, karena kalau dia nggak soft close itu rentan kalau tangannya itu kejepit. Nah, selanjutnya, aksesoris pendukung berstandar Eropa dan Jepang. Jadi, untuk standar-standar aksesoris yang ada di IDEMU itu sudah didukung dari standar-standar yang di Eropa dan Jepang. Contohnya seperti SUSPA untuk dia engsel yang untuk buka pintu ke atas, ada juga sistem dari Jepang, lem untuk tatami, ada juga karta laminates dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada high moisture resistant. Nah, ini juga cukup penting nih ya, teman-teman. Apa nih maksudnya high moisture resistant? High moisture resistant itu adalah material yang khusus untuk dipakai di kitchen. Nah, jadi sudah tahan kelembapan sehingga kabinet umurnya akan sangat panjang, lebih awet, seperti itu. Boleh next? Selanjutnya ada SOP dari tim kita di lapangan. Nah, kita udah dilengkapi dengan standar-standar keamanan kerja. Pastinya dilengkapi oleh K3 seperti itu. Boleh next? Oke, lalu ada fully furnished program by IDEMU untuk Sayana Apartemen. Next. Bisa jam berapa, Pak? Gorengannya tuh. Oke, lalu program dari IDEMU untuk Sayana Apartemen itu ada yang pertama full furnished cabinet. Nah, jadi kita IDEMU mendukung unit apartemennya dari Sayana, terutama yang studio ini untuk melengkapi dengan kabinet full furnished yang memiliki suasana tematik. Nah, kabinet IDEMU dilengkapi dengan fitting dan panel MFC yang berstandar internasional. Selanjutnya, tempat tidur dengan storage tambahan. Nah, ini adalah keunggulan kita juga nih, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan area-area yang hidden itu sebagai storage. Contohnya tempat tidur, itu di bawahnya ada laci, misalnya. Nah, itu kan storage yang bisa kita tambahkan nih, kalau misalnya dengan furnitur lain itu nggak kepikiran, seperti itu ya. Selanjutnya juga, warna yang bisa disesuaikan dengan selera kamu. Nah, jadi kembali lagi ke yang slide sebelumnya, warna itu kita masih bisa sesuaikan. Jadi misalnya teman-teman sukanya warna coklat tua atau sukanya warna nuansa muda. Nah, itu kita masih bisa bantu untuk sesuaikan. Jadi ini masih fleksibel untuk warna. Boleh next? Nah, ini contoh desain dari unit apartemennya di Sayana yang tipe studio. Nah, ini dari tampak atas. Kalau saya boleh annotate untuk coret, saya akan coret sambil bercerita alur di ruangan ini. Ini pintu masuk utama, lalu akan ketemu kitchen. Nah, di kitchen ini urutannya ada sink, ada kompor, ada kulkas. Nah, jadi dari kulkas makanan akan dikeluarkan untuk dicuci, lalu akan disiapkan di preparation area, lalu akan dimasak di kompor. Nah, dari hal-hal sedetail itu sudah kita pikirkan pada desain ini supaya mempermudah user menggunakan fiturnya seperti itu. Jadi dari alur kerja manusia, habits manusia sudah kita maksimalkan seperti itu. Dan selanjutnya area lain ini ada area tempat tidur, lalu ada area TV.
Nah, lalu di paling ujung ada area dressing dan wardrobe. Seperti itu. Boleh next? Oke, nah ini kitchen yang tadi kita bicarakan. Nah, dari desain ini terdapat kulkas, lalu kitchen bagian bawah dan kitchen bagian atas. Kalau kita bicara habit manusia, mungkin seperti itu ya. Dari ambil makanan di kulkas, lalu akan dicuci makanannya, lalu akan preparation, lalu akan dimasak. Nah, seperti itu sih. Ini sudah sangat wajib kitchen seperti itu, dan kita sudah support desainnya juga seperti itu. Boleh next. Nah, ini untuk TV. Nah, di area TV ini ada satu ambalan. Nah, ambalan ini nanti kita bisa simpan pajangan atau pohon-pohon kecil, seperti itu. Nah, di bagian atasnya juga ada TV nanti. Seperti itu. Nah, next, boleh. Nah, ini view menuju tempat tidur. Seperti yang saya infokan sebelumnya, nah tempat tidur ini di bawahnya punya hidden storage, teman-teman. Jadi di bawahnya itu ada laci yang bisa buat penyimpanan. Kalau biasanya tempat tidur, dia kakinya langsung ke lantai dan nggak ada storage-nya, nah kita punya hal yang berbeda untuk memaksimalkan tempat, yaitu dengan dibuatkan storage seperti ini. Seperti itu. Boleh next? Oke, next. Nah, tampak terlihat ya di layar teman-teman, kalau dibuka itu banyak banget nih storage-nya. Ada laci di bawah, ada laci di area dressing sini, lalu di dalam lemari bajunya ada banyak storage, baju lipat, dan baju gantung. Nah, ini kita memang konsepnya adalah memaksimalkan space, teman-teman, seperti itu, supaya space yang ada tidak terbuang, justru malah terpakai semuanya, supaya lebih maksimal. Boleh next? Nah, ini contoh lain di Sayana, unit yang tipe lain. Next. Oke, next. Nah, ini sih tipe lain daripada yang tadi saya presentasikan. Nah, kalau ini konsepnya adalah bed lipat. Nah, dengan bed lipat ini, area yang tidak dipakai bed, misalnya ketika siang-siang bednya ditutup, seperti gambar yang sebelumnya, nah itu kita bisa tempat untuk sofa atau tempat yang lainnya. Nah, jadi dengan unit yang tidak terlalu besar, jangan khawatir, kita bisa kasih solusinya, teman-teman, seperti itu. Next. Nah, ini adalah realisasi dari gambar yang sebelumnya saya presentasikan ya. Nah, di sini ada tempat tidur, ada meja samping, terus ada dressing table, ada lemari baju, juga ada TV kabinetnya, teman-teman ya. Terlihat di gambar ini, itu 100% akan sama dengan gambar 3D-nya. Karena apa, teman-teman? Karena kita sudah menggunakan teknologi 4.0 yang menggunakan cloud-based production. Jadi dari awal gambar, produksi di pabrik, sampai dengan di lapangan itu bisa dipastikan akan sama. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh yang lain dari photoshoot yang sudah kita lakukan di unit apartemen Sayana. Cukup baik ya, teman-teman ya, dengan storage yang banyak dan penataan yang maksimal. Jadi ini akan sangat instagramable banget nih, teman-teman nih, kalau misalnya punya unit di sini. Next. Nah, ini contoh yang lain. Nah, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman nggak suka, misalnya warnanya terlalu coklat atau terlalu tua, saya pengennya putih. Nah, itu juga bisa aja kok, nanti kita sesuaikan lagi warnanya dengan sukanya warna apa, inginnya warna apa, itu masih bisa disesuaikan lagi. Next. Nah, ini ada partner IDEMU. Nah, kita berpartner dengan beberapa vendor yang sudah berstandar internasional. Ada Heritage, Bloom, Karta, Suspa, bahkan Fagetti, Samsung, dan KitchenAid, Delicia. Itu dari semua bidangnya untuk furnitur, kita sudah bekerja sama dengan vendor-vendor tersebut, supaya mensupport produk yang kita
kasih ke pelanggan itu dengan standar yang sudah internasional dan bagus. Next. Lalu selanjutnya ada partner pembayaran IDEMU. Nah, kita juga punya partner dengan CIMB Niaga yang menawarkan 0% cicilan sampai dengan 24 bulan. Next. Oke. Mungkin dari IDEMU sekian, Pak Acong. Nah, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh ya? Ya, terima kasih Pak Faiz untuk presentasinya. Ya, kita jadi bisa melihat ya, desain dari IDEMU memanfaatkan semua ruang yang ada. Jadi semua ruang bisa terpakai, bisa bermanfaat buat Pak. penghuninya ya. Nah, ini di Q&A saya udah ada yang nanya nih, kitchen set IDEMU berapa nih ya dari Kak Anissa? Kak Anissa yang bertanya kitchen set IDEMU harganya berapa? Bisa tolong dijelaskan, Pak? Oke, boleh. Sebelumnya, halo Kak Anissa. Saya menjawab ya, Kak ya. Untuk kitchen set di IDEMU sendiri, itu tergantung nih, kan kita build desainnya itu tergantung kebutuhan dan kakak ini inginnya seperti apa ya, Kak ya. Nah, jadi kalau start from, kita tuh ada satu paket kitchen yang nilainya itu udah murah banget ya, Kak ya. Jadi start from 17,5 juta, maka udah dapat kitchen set kurang lebih dia lebarnya 2 meter, dan dia udah include dengan top table dan appliances. Jadi udah termasuk kompor, kitchen sink, taps, dan cooker hood-nya dari Modena. Seperti itu sih, Kak. Jadi itu udah murah banget dan affordable. Selanjutnya juga warna masih bisa disesuaikan, Kak. Gitu, Pak Acong. Ya, jadi mungkin Pak Acong juga tertarik ya, Pak ya, kitchen set yang murah ini, Pak. Betul. 17.500.000 per meter ya? Iya. Oh, itu udah include semua, udah Pak. Include semua. Satu kitchen. Sudah kompor, termasuk cooker hood, semuanya lengkap. Betul, ya. Pak. Ya. Baik. Jadi kita tinggal masak aja nih. Betul, Pak. Gitu sih. Iya. Bagaimana, jadi nggak ada alasan lagi nih, Pak. Alasan studio apartemen kecil, nggak bisa dipasang apa-apa. Nggak ada alasan, kita bisa bantu untuk bikin furniturnya, Pak. Gitu. Betul. Semuanya maksimal, semua ruangan digunakan maksimal. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Pak Abdullah. Apakah perbedaan kualitas material fabrikasi dengan pekerjaan manual dari kontraktor atau workshop interior? Oke, mungkin secara garis besar yang kita tahu, furnitur itu ada yang pekerjaan workshop ya, Pak ya. Ibaratkan kasar-kasarnya kayak di bengkel ya, Pak ya, bengkel furnitur. Nah, ada juga pekerjaan yang dia modular dengan menggunakan mesin dan di pabrik. Nah, itu sebetulnya kalau kita ngelihat tampak depan ya mungkin nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya kita melihat kualitas, bedanya itu mungkin cukup jauh, Pak. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama, yang seperti saya info sebelumnya, itu dari material, Pak. Dari material, kalau misalnya yang fabrikasi, terutama IDEMU, kita sudah menggunakan material namanya melamine face chipboard. Melamine face chipboard atau MFC ini, kita sudah impor, dan dia sudah terfinishing, Pak. Jadi nggak ada lagi yang namanya cacat finishing atau kelupas-kelupas, itu nggak ada, Pak. Dan yang paling penting, dia rendah emisi formaldehyde. Karena kalau misalnya yang MFC yang IDEMU pakai ini, Pak, dia itu sudah terfinishing dari kita impor, sehingga nggak ada lagi yang namanya di lem-lem manual untuk finishing laminate-nya itu, Pak. Beda kalau misalnya kita bicara workshop. Nah, kalau workshop kan dari kayu mentah, dia di finishing-nya manual. Nah, itu yang menyebabkan mungkin agak perih di mata ketika dia baru selesai instalasi, Pak. Kalau IDEMU selesai instalasi, dia bisa langsung ditinggalin. Karena nggak ada lagi yang namanya alergi di mata, kayak gitu, Pak. Oh, iya. Iya, jadi dari kualitas material itu beda sih, Pak. Jadi lebih awet juga ya, Pak ya, furniture-nya. Lebih awet, betul. Betul, Iya. Pak, lebih awet.
udah bebas itu kimia yang berbahaya, lebih Ya, awet. itu yang harus dijaga sih Pak, karena kan kita sekarang lagi pandemi nih, kesehatan harus dijaga juga, betul ya Pak ya? Betul. Iya, jadi dari furnitur kita juga harus perhatikan nih, harus yang baik untuk kesehatan juga. Dan kalau punya anak nih, next-nya misalnya, itu juga child free juga sih Pak, maksudnya aman untuk anak gitu Pak. Baik. Mhm. Ya, terima kasih buat penjelasannya, Pak Ya, Faiz. sama-sama. Iya, ini waktu sudah malam, ini sudah menunjukkan pukul 6:05, sudah cukup malam. Sobat milenial, mari kita mau akhiri webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap peserta yang sudah berpartisipasi di dalam bertanya, maupun juga tadi yang sudah 3 orang pertama kali hadir ya, tepat waktu. Kami sudah sediakan voucher, bisa di WA di nomor pendaftaran. Nanti kami akan berikan voucher tersebut. Terima kasih buat Pak Faiz, untuk Bu Felicia, Pak Gali, dan juga Pak Sandy. Terima kasih semua. Sehat selalu dan sukses buat kita semua. Salam sehat semua. Terima kasih waktunya. Terima Terima kasih kasih. teman-teman semua.